pada saat kejadian gempa Jepang kemarin, kan salah satu putri Ibu Sri lagi ada di Jepang nih. Iya. Gimana Bu perasaannya Bu saat tahu Jepang dilanda gempa? Ya, yang jelas perasaan saya amat sangat khawatir. Karena ternyata hubungan komunikasi sama sekali terputus. Gitu. Kita nggak bisa kontak dia dan kita tidak tahu dia sedang berada di mana. Bagaimana kondisinya? Kondisinya apalagi seperti apa kita nggak tahu sama sekali. Gitu kan. Mau kontak teman-temannya juga kita nggak tahu juga kan. Jadi betul-betul pada waktu itu tuh kita cuman yang kita ikuti itu berita-berita di televisi aja tuh yang nggak putus-putusnya tuh antara Metro TV, TV One itu pokoknya terus karena dia yang mantau terus TV lah ya. Iya itu aja. Karena dia yang TV One terutama yang terus menerus menyampaikan itu berita-berita nggak putusnya gitu kan yang dari sana itu. Terus pada saat itu Ibu kapan? Apakah terus melakukan kontak via telepon atau bagaimana? Apakah hanya usaha apa lagi Bu ya untuk mencari tahu kondisi yang jelas, Amel? Yang jelas lewat telepon. Terus kebetulan juga kakaknya di sini, jadi kita juga menghubungi KBRI di sini, menghubungi KBRI di sana. Susah nggak pada saat itu? Pada waktu itu karena kan pasti banyak warga ini pada hubungi ke sana. Iya, kita kan kontak-kontakan juga sama orang tua teman dan kebetulan pada saat itu pertama kali berita datang itu dari ayahnya teman Amel gitu. Teman Amel itu kebetulan ada di bukan daerah Gempa dia yang ini, sedang ada di Siswakan. Nah, ayahnya namanya itu siapa? Andini, temannya Amel itu Andini. Jadi ayahnya Andini itu yang mengabari kepada kita gitu. Pertama kali itu saya tahu. Apa yang disampaikan pada saat itu? Ya, dia bilang kalau Amel baik-baik saja pada waktu itu ya. Pada waktu itu lega banget nih rasanya gitu ya, udah tahu bahwa dia aman lah sementara gitu kan. Tapi belum bisa kita hubungi karena listrik terputus pada waktu itu. Semua jaringan sosial putus gitu. Baru bisa dihubungi malam kata Amel Bu. Iya. Ya malam. Di Indonesia waktu jam berapa Bu? Jam 12 kalau nggak salah. Jam 12 gitu. Ya. Jadi Amel kontak ke sini. Iya, jam 12. Pada waktu Okay. itu sana mati lampu, katanya dia juga ini pas bisa kontak itu jam 12 Jam di 12. kamar gitu kan. Jam 12 malam ya. Gitu. Pada saat itu gimana Bu perasaannya Bu begitu mendengar suara Amel kembali? Ya senang sekali Gitu. lah. Yang jelas senang sekali. Gitu. Terus Ibu kan tahu nih sebenarnya Jepang itu negara gempa Bu sebenarnya gitu. Nggak, pada saat Amel memutuskan mau ke Jepang nggak ada perasaan khawatir? Nggak ada, biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Sebelum pada saat kejadian gempa nggak ada firasat apapun? Nggak ada. Biasa-biasa aja gitu. Oke. Terus pada saat pemerintah Indonesia memutuskan untuk kembalikan warga negara Indonesia di Jepang, gimana Bu perasaannya? Sebelum sampai keputusan untuk mengembalikan, sebetulnya saya udah ajari Amel. Waktu itu kan waktu tim penyelamat dari sini ke sana, dari maksudnya dari mana? Dari Tokyo, kedutaan besar Tokyo ke Sendai. Itu kan mereka itu nggak ada sama sekali wacana untuk mengangkut mengevakuasi pulang. Saya udah ajari Amel, kalau mereka pulang kamu ini aja deh, pokoknya maksa ikut, saya bilang gitu, pokoknya kamu harus keluar dari Sendai gitu. Apalagi dia waktu itu udah bilang, Bu, katanya setelah gempa yang besar ini akan ada lagi gempa yang lebih besar lagi dari ini, dan itu adanya di bawah Sendai katanya gitu. Tepat dia. Tepat di bawah Sendai, bukan? Ini sudah kejadian. Iya. Ini baru akan ada lagi, tapi kapan adanya itu belum tahu katanya. Yang sekarang ini kan itu di lautan Pasifik itu, lempengannya di situ. Nah sekarang ada di bawah Sendai. Setelah tahu seperti itu, ya bagaimana kita mau lebih tenang lagi? Udah pokoknya bagaimana ya, buru-buru pergi aja dari situ deh. Yang penting pergi dulu lah dari Sendai gitu. Tapi dia bilang, tapi nggak ada wacana mau diangkut nih Bu, nih gimana nih? Pokoknya maksa aja deh, pokoknya ikut deh pokoknya bilang gitu atau gimana. Tapi ya alhamdulillah saya dengar dari ini juga
Pak siapa nih Pak Lutfi itu kan juga dia selalu dikonfirmasi gitu, katanya akan ada proses evakuasi untuk diangkut ke Tokyo dan kalau memungkinkan akan dipulangkan ke Indonesia gitu. Ya, jadi kita semakin ada harapan lah untuk ini gitu. Oke gitu. Bu, pada saat Amel tiba di tanah air kemarin gitu kan, gimana Bu perasaannya? Wah, senang banget nih. Senang sekali gitu kan. Jadi udah rasanya gimana ya? Terutama bapaknya ini gitu. Bapaknya ini kan pada waktu kakaknya memutuskan untuk pulang, tapi itu kan sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian, liburan, kebetulan kakaknya pulang liburan, itu kan dia tinggal, dia bilang mau ikut pulang, bapaknya nggak kasih pulang, kamu udah di sana aja, kalau kakaknya kan nanti akan lanjut ya kan. Nah kalau dia kan cuman sampai bulan Agustus di sana, lebih baik karena lebih baik kamu di sana city tour aja deh di Jepang selama di sana, nggak usah pulang gitu. Nggak taunya ada kejadian seperti ini, apa nggak nyesel tuh bapaknya? Gitu. Waduh, kalau ada apa-apa saya bisa nyesel seumur hidup nih katanya gitu. Saya juga mikir, biasanya saya yang berkeras, anak-anak kalau liburan pulang gitu, biar hanya ada seminggu 2 minggu libur, pulang aja, lebih baik liburan di sini sama keluarga gitu. Dan saya malah, iya benar juga, kamu di sana aja deh, biar city tour di sana gitu kan. Ternyata seperti ini kan kita jadi di rumah tuh bengong. Aduh, jangan ya udah, akhirnya kita pasrah aja deh, berdoa aja deh. Gitu. Oke. Bu, pada saat itu respon pihak keluarga pasti banyak yang antusias menanyakan Amel gimana. Oh iya, telepon dari mana-mana nanyain dong, tahu kalau anak gua ini ada di sana kan, sekolah di sana. Ya saya bilang aja apa adanya ya, jadi saya juga berharap mereka ikut doakan lah gitu, bantu doa. Nih kan Amel masih ada beberapa, Amel dan kakaknya pasti kan akan balik lagi ke Jepang. Pasca kejadian ini gimana Bu? Masih diizinkan? Saya sih kembali ke anak-anaknya, saya nggak pernah pegangin kaki anak-anak untuk mau kemana-kemana, enggak. Saya cuma dorong untuk ini, untuk untuk ya. Terlebih lagi kan ini kan baru aja meledak nih reaktor nuklir di sana, gimana Bu? Ya sebetulnya mereka ini kan ada waktu untuk memutuskan akan kembali atau tidak. Jadi toh tiket yang diberikan oleh KBRI pulang balik loh dikasihnya loh. Yang baliknya itu kan masih open ya, yang masih sampai bulan Juni kalau nggak salah. Kita masih bisa lihat situasi lah gitu. Ya, akan kembali atau enggak mungkin nanti akan diputuskannya nggak sekarang ini gitu. Kalau dari ibu sendiri menyerahkan semuanya kepada si anak? Ke si anak. Gitu. Jadi maksudnya nggak ada perasaan takut, entah takut gempa lagi atau apa? Karena kan diperkirakan akan ada gempa yang besar juga. Ya itu, ya sebetulnya gimana ya, saya juga nggak ini ya. Antara khawatir tapi gimana gitu ya? Iya, antara khawatir jangan pergi, tapi di lain pihak juga demi si anak. Si anak sendiri yang tahu sebetulnya dia perlu pulang ke sana lagi atau enggak gitu loh. Gitu. Karena kan kalau orang ya ini kan antar universitas itu kan yang UGM sama ini kan udah ada MOU ya. Jadi MOU-nya itu adalah setahun. Kalau misalnya nggak bisa memenuhi ini, takutnya nanti untuk tahun yang akan datang kita di blacklist atau apa kan, hanya gara-gara ini atau gimana. Kita juga harus pikirkan itu gitu kan. Bu, pada saat di Bandara Soekarno-Hatta itu, Amel tiba jam berapa Bu? Jam 5:30. Jam 5:30. Ibu nunggu dari jam berapa? Enggak, kalau saya memang dibilangin jemputnya nggak di Soekarno-Hatta. Di Kementerian Luar Negeri. Langsung di Kemlu. Gitu. Gitu. Jadi kita diharapkan tiba di situ paling telat jam 7 katanya, supaya nggak terlalu lama nunggu katanya gitu. Karena kan dari bandara ke sini kemungkinan macet atau apa gitu. Pokoknya pada saat itu ketemu Amel nggak bisa diungkapkan Bu ya. Oh iya, kita udah nunggu gitu kan. Tapi yang jelas kan nunggunya juga nunggu seneng kan gitu. Karena kan udah tahu kita dia dalam perjalanan. Pada saat Ibu tahu Amel ikut rombongan pulang, kapan Bu? Dari mana? Kan dari televisi kan terus-terusan, terus anaknya juga konfirmasi terusnya. Oh jadi ini kok dia ini kita berangkat nih gitu.